hanya suatu hal yang dibuat kalau luang saja. Coba direnungkan sekarang, apakah Tuhan itu mengganggu pekerjaan saya, mengganggu aktivitas saya? Apakah Tuhan hanya satu aktivitas kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan itu hanya satu aktivitas jika saya punya waktu luang? Apakah saya dengan pelan-pelan mengusir sabda Tuhan yang sebenarnya saya punya waktu untuk membacanya? Coba direnungkan sejenak, dalam sekian banyak waktu saya, apakah hari-hari saya penuh juga dengan kerinduan untuk berlari mendekati Yesus, ataukah mendesak Dia keluar dari hidup saya? Apakah kebenaran-kebenaran Injil membuat saya tidak nyaman dalam hidup lagi, dalam setiap pekerjaan saya? Ataukah kebenaran-kebenaran Injil juga menjadi siksaan bagi saya untuk mendalami, untuk belajar mengampuni? Ataukah benar-benar meneguhkan dan menguatkan saya setiap hari? Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, hati Allah yang setia mengadakan talenta. Bila tiada akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Hari ini kita kembali diberi teladan iman. Yohanes Bosco, seorang imam dan pendidik. Dia hidup dalam keluarga yang kurang mampu, sehingga pendidikan sekolahnya terbengkalai di awalnya, karena dia harus membantu bekerja kedua orang tuanya. Akhirnya dia dididik oleh seorang imam yang sudah tua. Itu membuat orang tuanya sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, terutama yang masih muda. Itu nantinya Yohanes Bosco diberi pendidikan cukup, lalu masuk seminari dan ditabiskan pada usia 23 tahun. Dia hidup pada awal abad ke-19, 1815. Hidupnya dibaktikan untuk mendidik anak-anak muda supaya pada zaman itu yang terbengkalai pendidikannya menjadi utama dalam setiap keluarga, sehingga anak-anak muda itu terdidik dan menjadi pondasi-pondasi hidup bernegara dan bermasyarakat juga selain dalam gereja. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita coba melihat apakah hidup imanku juga semakin berbuah untuk orang-orang di sekitarku. Mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak, kita renungkan hidup kita. Apakah iman yang kuhayati selama ini berbuah nyata bagi orang-orang di sekitarku dalam setiap kebutuhan mereka setiap hari? Kisah ini menarik karena di pertentangan antara orang yang kerasukan setan si legion itu, dan orang-orang yang melihat karya Yesus terhadap orang yang kerasukan itu tadi. Kan tadi kalau jenengan perhatikan, saya baca pelan-pelan tadi, lambat, pada saat orang ini yang kerasukan setan ini tadi ya, Yesus datang dan melihat dari jauh, yang kerasukan tadi itu melihat, orang yang kerasukan setan tadi melihat dari jauh Yesus datang, apa yang dibuat dia? Manggut-manggut tadi, lari mendekati Yesus, menyembah. Ini kan tindakan setannya nih. Lari mendekati Yesus, mendapatkannya, menyembah, lalu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Dan mengakui Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Lalu dia bahkan mau pergi saja, suruhlah kami. Jangan suruh kami ke sana, tapi suruhlah kami ke situ. Ya pergi, baru pergi. Lalu ini kan ada babi-babi terjun, tadi berapa jumlahnya tadi? 2000, wakeh pokoknya. Wakeh masuk ke situ semua, setannya terjun dia, babinya mati lemas. Lemas juga para penjaga-penjaganya. Lari masuk kampung cerita, keluar semua masuk. Orang kampung semua keluar. Menarik adalah
Keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus. Gak berlari nih, mereka datang kepada Yesus. Aktivitasnya penting nih. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion, yang digambarkan tidak seorang pun, dia lari-lari gak pernah punya capek, rantai pun kuat dia, ketakutan semua orang, kini berpakaian dan sudah waras. Yang kedua yang dialami oleh orang-orang kampung itu adalah mereka takut kepada Yesus. Setelah takut, apa yang dibuat orang-orang itu? Mendesak Yesus meninggalkan daerah mereka. Menyembah? Tidak. Kenapa kehadiran Tuhan mengganggu kita? Ya Romo, saya sibuk banget ini. Punya waktu doa? Waduh, kerjaan gak kelar-kelar Romo kalau tinggal doa. Ya, bisa ke gereja? Ya kalau sempat Romo. Perhatikan ya. Jadi coba kita renungkan ini, beda gerak antara legion tadi dan gerak orang-orang yang punya bisnis, yang punya kepentingan hidupnya. Tuhan menjadi gangguan dalam hidup kita. Jam-jam doa kita bukan lagi suatu kerinduan untuk menyembah Tuhan, tetapi hanya suatu hal yang dibuat kalau luang saja. Coba direnungkan sekarang, apakah Tuhan itu mengganggu pekerjaan saya? Mengganggu aktivitas saya? Apakah Tuhan hanya satu aktivitas kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan itu hanya satu aktivitas jika saya punya waktu luang? Apakah saya dengan pelan-pelan mengusir sabda Tuhan yang sebenarnya saya punya waktu untuk membacanya? Coba direnungkan sejenak, dalam sekian banyak waktu saya, apakah hari-hari saya penuh juga dengan kerinduan untuk berlari mendekati Yesus, ataukah mendesak dia keluar dari hidup saya? Apakah kebenaran-kebenaran Injil membuat saya tidak nyaman dalam hidup lagi, dalam setiap pekerjaan saya? Ataukah kebenaran-kebenaran Injil juga menjadi siksaan bagi saya untuk mendalami, untuk belajar mengampuni? Ataukah benar-benar meneguhkan dan menguatkan saya setiap hari? Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.